Shalom. Shalom. Baik, shalom semuanya. Jadi buat teman-teman yang ada bergabung di gereja, ada Brian, ada Brian, Mika, Lunika, Keisha, Lucy yang sudah bergabung sama kita juga. Ada Papi Mami juga, teman-teman yang ada bergabung di Instagram live ini. Saya mengucapkan pertama kali shalom kembali. Damai sejahtera terus turun bagi kita semua. Jadi kembali hari ini saya dipercayakan kembali oleh tim pengurus juga untuk menyampaikan firman yang sudah dibicarakan, temanya juga sudah disusun. Jadi setelah kemarin kita dari Papi sudah membahas mengenai budaya Yahudi atau Jewishnya dengan pandangannya dalam orang Kristen, juga Mami sudah membahas budaya tradisional, pertama penerapan hidup kita, bagaimana kita menghadapi budaya nasional tersebut, tradisional terutama. Juga sekarang diberi percaya untuk menyampaikan mengenai modern culture atau contemporary culture, jadi budaya modern gitu dalam bahasa Indonesia, budaya modern. Jadi kita masuk saja ke budaya modern. Jadi sebelum masuk ke budaya modern tersebut, latar belakangnya dari atau sejarah dari budaya modern ini tersebut tuh muncul dari tentunya pasti pikiran manusia yang mau berkembang, yang terus mau melihat kemajuannya, terutama kan namanya manusia pasti maunya hidupnya pasti maju. Jadi dari situlah budaya modern itu mulai muncul. Jadi dulu dari orang-orang tradisional dari zaman purba dulu, budaya mereka bercocok tanam, tempat tinggal tidak nomaden, terus berpindah-pindah, mulai masuk ke tempat tinggal. Mereka mulai masuk setelah prasejarah itu masuk mulai ke bagian sejarah, sudah mempunyai rumah, sudah bisa punya makanan, bisa diolah makanan tersebut. Saya itu juga berkembang kembali ke arsitektur, ke bidang ekonomi, ke bidang seni, bidang pendidikan, semuanya dimodernisasi oleh manusia karena kemauan manusia ingin mau lebih lagi untuk terus maju atau menjadi modern, ya seperti itu. Jadi sebelumnya, jadi definisinya dari budaya modern itu adalah budaya yang berkembang di era globalisasi. Jadi globalisasi ini adalah sebuah istilah yang dipakai kita, terutama yang sekarang hidup di zaman sekarang, adalah suatu era di mana sekarang semua budaya itu diterima di dunia ini. Jadi semua budaya itu bisa disebarkan ke seluruh dunia ini. Pengaruh-pengaruh budaya dari barat terutama bisa dibawa ke kita, dan biasanya ada yang dicampur, dikombinasikan. Makanya kita bisa menemukan kebaya modern atau lagu-lagu modern yang lagu-lagu tradisional di aransemen menjadi lagu EDM, dicampur EDM di dalamnya, sehingga itu menemukan namanya modern. Itu yang terjadi di era globalisasi. Nah, kebanyakan budaya yang datang ini tuh datangnya dari barat karena kemajuan teknologi, kemajuan budaya, kemajuan manusia lebih banyak terdapat di barat, dan ciri utamanya dari budaya ini adalah kebebasan. Terutama kebebasan itu kan datangnya dari kebanyakan Eropa, Amerika. Kita buka kenapa ada kebebasan begitu di manusia sehingga manusia bisa menciptakan budaya yang akhirnya jadi budaya modern ini. Kita buka di Mazmur 111 ayat yang ke-9, dikatakan di situ bahwa dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya, namanya kudus dan dahsyat. Jadi sebenarnya kebebasan ini Tuhan sudah berikan buat kita, umat-umatnya. Bagaimana kita harus mempunyai jadi sebelum masuk ke pembicaraan terutama lebih dalam lagi mengenai modern culture ini, jadi kebebasan sendiri, saya ingin bahas kebebasan, itu diambil dari dua kata, freedom dan liberty. Nah, banyak tokoh-tokoh agama Kristen lebih prefer untuk menggunakan freedom daripada liberty. Jadi kenapa freedom? Jadi freedom itu dari dua kata ya, free dan dom ya, dom atau bacanya kan dom ya, tapi dom. Free itu artinya bebas, atau ya kalau dalam dunia ekonomi gratis gitu. Kalau dom itu diambil dari kata Latin yang namanya artinya dominus. Dominus itu artinya master, owner atau pemilik, atau yang punya kebebasan tersebut. Makanya namanya freedom. Itu artinya freedom itu kita yang mempunyai kebebasan tersebut. Makanya freedom. Kenapa orang Kristen tidak menggunakan kata liberty? Liberty itu lebih ke arah sekuler. Makanya digunakan untuk nama patung di New York, Liberty. Makanya itu menjadi gambaran orang Amerika Serikat sebagai dunia kebebasan. Itulah makanya mereka menggunakan prinsip liberalisme, di mana semua orang diterima dengan kebebasannya masing-masing, akhirnya yang menciptakan kebudayaan modern tersebut. Nah,
kita masuk ke dalam pembahasan Alkitab. Sebenarnya di Alkitab sudah ada contoh-contoh bagaimana manusia itu ingin berkembang, ingin mempunyai pengetahuan lebih lagi. Mereka pengen tahu dunia ini seperti apa gitu. Kita lihat contohnya 1 Korintus di Jemaat Korintus, terutama pembahasan saya kali ini terutama kitab 1 Korintus. Jadi pembacaan yang saya ambil sebenarnya 1 Korintus dari 1 Korintus 8 sampai 10. 1 Korintus 8 sampai 10. Tapi saya baca tadi demi untuk mengerti lebih dalam lagi, saya baca satu kitab, itu 1 Korintus. Jadi 1 Korintus 1 sampai 1 Korintus 16 supaya saya ngerti, oh Jemaat Korintus ini seperti apa, kenapa dia mendapatkan bagian ini, kok bahas tentang berhala, percabulan mereka dibahas di situ. Apalagi banyak hal yang dibahas di sini tentang karunia, kasih juga dibahas di sini, yayasan kepala wanita, banyak hal yang dibahas di sini, kebangkitan Kristus dengan kebangkitan manusia, semua dibahas di sini di 1 Korintus ini. Nah, kenapa Jemaat Korintus ini menjadi contoh bagi kita? Jadi sebelumnya di 1 Korintus ayat 1 Korintus 1 ayat yang ke-26. Jadi di ayat tersebut kita mungkin bisa buka di 1 Korintus 1 ayat ke-26. Di situ dikatakan, ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Jadi dari ayat ini kita tahu bahwa Jemaat Korintus ini bukan jemaat yang pintar, bukan jemaat yang terkenal, kaya, mungkin dari kota-kota yang daerah-daerah yang di Indonesia ya bisa dibilang terpencil, daerah-daerah yang tidak ada orang-orang yang memang bisa jadi contoh atau jadi teladan dari daerah tersebut begitu. Beda dengan misalnya katakanlah dari daerah-daerah yang besar di Surabaya ini, banyak tokoh-tokoh yang berperan jadi DPR, jadi pemerintah begitu, orang-orang itu. Sedangkan orang-orang yang dari kota-kota kecil kadang mungkin sedikit ya, mungkin ada tapi sedikit yang terpandang begitu, terpengaruh atau berpengaruh dalam pemerintahan Indonesia. Nah, akhirnya muncullah ayat itu di ayat 27, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Jadi sebelum mereka bodoh ini, akhirnya Tuhan panggil mereka semua supaya untuk semakin berhikmat, untuk jadi alat kemuliaannya. Nah, habis itu kita masuk. Tapi kenapa tuh Paulus masih menasihatkan? Kan seharusnya kalau sudah dipanggil, apalagi dari orang yang bodoh, dari orang yang tidak terpandang, seharusnya mereka bisa gitu loh hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Itu bisa dilihat kita di 1 Korintus 3 ayat yang ketiga. Dikatakan di situ tuh mereka tuh masih manusia duniawi, masih manusia. Makanya itu Paulus tidak langsung kasih makanan yang keras, tapi masih kayak susu, karena mereka masih manusia duniawinya tuh masih kuat gitu loh. Mereka masih baru istilahnya untuk menerima pengetahuan dari Tuhan. Itu dibuktikan juga di 1 Korintus 5 ayat yang kelima dikatakan tersebut. Itu judul perikopnya saja, dosa dalam jemaat. Mulai dari situ tuh Paulus beberkan tentang bagaimana jemaat Korintus tuh masih bercabul, laki-laki, perempuan masih ya istilahnya seksnya masih bebas, masih tidak sesuai dengan peraturan Tuhan. Bahkan di dalam jemaat ya, sebagai mungkin ada orang-orang mereka masih berselisih, masih saling menghakimi, masih bilang kamu salah, kamu ini, kamu nggak benar, ini yang benar tuh saya gitu-gitu. Nah, jadi Jemaat Korintus ini jadi contoh bagi kita di mana modernisasi atau sebuah budaya yang masuk baru itu bisa saja merusak gitu loh. Jadi kalau kita nggak benar-benar menerima kebajikan Tuhan, itu budaya-budaya yang lain yang masuk gitu dari daerah-daerah lain itu bisa merusak mereka gitu. Jemaat Korintus kita buktikan kita masuk ke dalam mulai pembacaan 1 Korintus 8. Jadi 1 Korintus 8 ini judul perikopnya adalah tentang persembahan berhala. Kenapa saya mengambil ayat penyembahan berhala ini? Jadi kalau bisa diartikan, banyak artikel yang membahas budaya modern ini merupakan suatu budaya modern yang sebenarnya awful, atau dimana budayanya itu sebenarnya nggak baik gitu loh, sama-sama nggak baik. Tapi yang namanya manusia yang maunya hidup enak, maunya hidupnya ya semaunya gue gitu ya, akhirnya berubah menjadi sebuah penyembahan berhala yang sebenarnya kita nggak sadari. Kita sadarnya ya taunya penyembahan berhala yang nyembah patung, nyembah ini, nyembah itu. Tapi secara tidak sadar, HP, game, kegiatan-kegiatan apapun itu, jalan-jalan, apapun itu yang bisa sampai setiap hari kita bisa sediakan waktu, itu menjadi budaya dalam kehidupan kita dan akhirnya menjadi suatu penyembahan berhala.
Seperti itu. Di dalam ayat yang pertama dikatakan situ tentang daging persembahan berhala, kita tahu kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jadi dibilang di situ pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong. Nah, ini sekarang kita menerima banyak pengetahuan baru, terutama di COVID-19 ini ya. Banyak pengetahuan baru, itu makanya bagus sekali kita setiap selesai ibadah, kita singkat saja ibadahnya, baru kita nonton video-video viral soal COVID-19, soal antikris, soal 666 itu untuk menjadi pengetahuan. Nah, tapi kan itu kan pengetahuan-pengetahuan baru. Nah, itu makanya untungnya kita disediakannya di gereja. Kalau di luar mungkin kita, keren tuh chip, bisa masuk gini, kita bisa punya pintu akses langsung dari jauh mungkin. Beda kalau kita terima pengetahuannya di tempat lain, mungkin kita akan, wah keren nih. Apalagi anak muda ya, jelas lah. Maunya yang modern, maunya yang serba instan, maunya yang oke-oke aja seperti itu. Nah, karena itu di ayat 1 itu makanya dibilang pengetahuan yang demikian buat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Nah, kita harus setelah tahu pengetahuan baru ini harus punya kasih supaya kita bisa lihat pengetahuan ini benar atau enggak. Nah, itu dibahas terus sampai di ayat 7 dikatakan di situ bahwa tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-hala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala, dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Jadi dikatakan di sini tuh hati nuraninya kita mulai lemah gitu. Jadi budaya modern itu bisa mengubah kita mempunyai hati nurani yang lemah, yang awalnya kita lihat orang miskin minta makan di pinggir jalan, kita masih, oh bapak saya ada uang kasih 5.000, udah mulai kita lewat aja. Ya udah, itu kan malah pikirannya malah bukannya, masih untung dia pikirannya cuma lewat bilang itu. Kalau pikirannya gini, makanya tuh orang miskin lihat itu, malah kasih contoh ke teman itu, jangan kita kayak dia itu akhirnya jadi miskin. Coba itu sekarang saya lihat ya banyak orang luar negeri yang malah akhirnya lewatin orang miskin, dan dalam pikirannya mereka bilang itu salahnya dia, pengangguran, siapa suruh gak cari kerja, malah minta-minta dan hal-hal seperti itu. Itu yang buat hati nurani kita lemah. Itu ciri-ciri lainnya itu juga dibilang di ayat yang ke-8. Ini berkaitan dengan makanan. Jadi di ayat 8, makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Jadi di sini tuh sebenarnya kata makanan itu pasti berhubungan dengan namanya. Kalau orang suka makan gelojo artinya rakus. Jadi di sekarang kita lihat orang-orang sekarang tuh karena maunya terus mau dapat yang itu, seperti yang saya sampaikan tentang dulu di bulan lalu soal baru, jadi mau yang baru jadi rakus gitu. Orang miskin ada yang lebih membutuhkan, mereka beli beras banyak-banyaknya dikumpulin di rumah buat stok buat ini COVID-19. Makanya saya bilang yang waktu itu juga viral, banyak yang rebutan masker, rakus mau dapat masker, rebutan mau dapat hand sanitizer. Yang penting saya hidup aman, yang penting saya keluarga hidup sehat begitu. Tapi tidak tahu ada orang-orang miskin di pinggir jalan yang mereka berhubungan dengan jalan langsung, tidak punya rumah, tinggal kolong jembatan, nggak punya masker, nggak punya uang buat beli hand sanitizer. Itu yang saya bilang, makanya seorang sekarang itu budaya modern itu membuat orang menjadi rakus. Maunya lihat ini, mau itu langsung ambil, mau yang baru langsung beli. Jadi jangan kita menjadi rakus. Itu dia bilang ini makanan itu tidak mendekatkan kita kepada Allah. Jadi Allah kan, apalagi masker itu tidak mendekatkan kita kepada Allah ya. Terutama masker aja kan cuma itu. Jadi jangan kita kalau sudah tahu di rumah sakit maskernya khusus untuk orang rumah sakit, ya jangan dibeli di rumah sakit. Belilah di tempat-tempat yang stoknya banyak. Ya beli juga jangan secukupnya, cukup 5, seminggu 5. Jangan seminggu itu setiap keluar ganti masker. Kan itu ada yang bisa dicuci, ada yang bisa ada yang bisa dibersihkan, disemprot alkohol. Seperti itu. Lalu kita beralih lagi ke ayatnya yang ke-9. Jadi ayat yang ke-9 dikatakan juga, tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini janganlah menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Di sini dikatakan jangan jadi batu sandungan. Memang kita punya kebebasan, Tuhan perbolehkan kita mau ngapain aja boleh, kebebasan itu ada Tuhan beri. Tapi jangan sampai jadi batu sandungan. Jangan sampai karena kita melakukan hal ini, melakukan hal itu, orang jadi tersandung, orang jadi ikut campur masalah kita. Akhirnya akibat perbuatan kita banyak orang dirugikan seperti itu. Misalnya contohnya kita nyontek ke teman ya, teman yang kita contekin ketahuan, guru itu jadi batu sandungan kan. Baru kita habis nyontek kasih contekan ke teman-teman. Jadi
banyak yang kena toh, jadi jalurnya jadi kena, itu bisa-bisa satu kelas jadi dipermasalahkan gitu loh. Ketua kelas akhirnya kena, kamu kok nggak bisa didik teman-teman kamu, nggak boleh nyontek, nggak boleh ini, kamu kok malah bagiin gini, kamu peringatin dong sama yang pintar-pintar supaya mereka lebih baik ngajar daripada kasih nyontek. Itu akhirnya kan kena, akhirnya bukan cuma ketua kelas yang kena, guru lagi, wali kelas kena. Ibu guru kok nggak bisa ngajar anak-anak yang nyontek semua satu kelas. Guru, pengaruh sekolah akreditasi turun karena ada pengatur ini, karena ada kasus ini viral anak-anak nyontek satu kelas. Wih, bagaimana itu? Satu kelas 100. Waduh, gimana bisa viral ya? Banyak ya kan viral satu kelas 100 karena anak ini kasih jawaban lewat penghapus. Ada kan filmnya judulnya Bad Genius, ada yang sudah nonton mungkin, film Thailand, dimana dia karena kepintarannya dia nyontekin itu akhirnya jadi uang. Jadi satu orang itu dia bisa hasilkan dari hasil contekannya. Jadi conteknya itu dia dengan not piano. Kalau A itu berarti kunci A di pianonya, kalau B dia kunci B. Nah dari situ dia dapat uang sekitar, kalau di Indonesia kan 13 juta 14 juta ya, karena kecontekannya itu. Nah akhirnya di akhir cerita apa, dia akhirnya ketahuan sama kepala sekolah dan beasiswanya dicabut. Kan sayang, seperti itu kita jadi batu sandungan buat orang lain seperti itu. Terus dikatakan juga di ayat yang ke-11, dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jangan karena pengetahuan kita ini kita pinter gitu dan bilang-bilang kamu tuh harusnya gini. Kadang ada kita mau menghakimi dengan pengetahuan kita, akhirnya teman kita karena udah nggak tahan bunuh diri. Karena udah nggak tahan, mereka nggak mau lagi temenan, nggak mau ini, akhirnya menutup diri dari dunia. Sudah nggak tahu, banyak kan cerita seperti itu, karena kita menghakimi orang lain kita dengan sosok, dengan kekayaannya kita, dengan kepintaran kita. Kamu tuh sebenarnya pintar gini, akhirnya mereka harus mengurung diri, harus akhirnya ya buruknya paling buruk ya. Memang sekarang sudah kenyataannya bunuh diri, sudah tidak tahu, udah kirim surat, tulis surat lagi, udah tulis surat ditinggalkan di meja belajarnya. Kan kita tidak tahu hal-hal seperti itu, makanya jangan kita dengan pengetahuan kita jangan kita sombong sebenarnya. Jangan supaya sampai mereka teman-teman kita ini jiwa gitu. Jangan sampai mereka binasa oleh karena perkataan kita, pengetahuan kita. Jadi ciri-ciri dari budaya modern ini adalah materialisme. Pertama ciri-cirinya itu ada materialisme. Bisa dibuktikan di 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan akar dari segala kejahatan adalah kecintaan adalah uang. Kecintaan kepada uang. Jadi dikatakan materialisme itu berbicara tentang kita lebih ke benda begitu. Kita mau benda. Jadi semua pekerjaan kita semuanya kerjakan untuk demi uang supaya kita bisa beli benda seperti itu. Jangan seperti itu. Materialisme itu harus dihapuskan gitu. Jangan kita juga karena uang kita mengorbankan saudara kita yang lain. Satu ada hedonisme. Hedonisme ini berhubungan dengan semboyan YOLO. Ada yang tahu artinya YOLO? You only live once. Artinya kamu hanya hidup sekali. Jadi sekali kalian hidup langsung seenak-enaknya, seneng party all night. Mau kapan lagi katanya, mau kapan lagi, kalau kita udah mati kita udah nggak bisa. Itulah yang sekarang anak muda sedang bangun dalam kehidupan mereka masing-masing. Hedonisme ini, dimana mereka maunya mau party, mau pacaran seenaknya, mau pacaran kiri kanan oke, dapet cewek ini oke, dapet cowok itu oke, sampai kebelabasan dapet sesama jenis juga oke. Jadi seperti hal gitu. Jangan itu ya. Bukan hanya soal itu, MBA, soal juga narkoba. Narkoba itu juga awal dosanya, maaf ya teman-teman, merokok. Dari merokok itu rasa senang akhirnya jadi narkoba. Itulah hedonisme itu yang akhirnya membuat teman-teman kita di Manokwari nih ya, saya bisa lihat Manokwari ini akhirnya berkembang gitu. Akhirnya pada maunya ngelem, maunya narkoba, rokok. Berapa banyak teman-teman kita di sekolah yang mukanya udah kelihatan tua. Ini muka kelihatan tua tuh karena apa? Narkoba, karena rokok. Ya mungkin kita nggak bisa ngejudge ya, bilang orang ya siapa tahu dia main game setiap malam akhirnya jadi mukanya tua. Tapi kenyataannya, orang yang kena narkoba, yang pakai narkoba itu mukanya jadi tua gitu. Jadi nggak fresh untuk melihat gitu ya. Memang kita nggak boleh ngejudge, tapi ya kenyataannya seperti itu. Jadi berapa banyak kita lihat di sini mungkin tidak ketahuan sama guru, sama polisi, tapi pasti ada yang melakukan hal itu. Jadi jangan kita kembangkan, kita anak muda, hedonisme. Jangan suka ngomong suka YOLO. Oke YOLO, tapi untuk hal-hal rohani begitu. Sekali kita hidup, ayo kita menginjil. Ini kita hidup cuma sekali, ayo kita menginjil. YOLO itu you only live once. Nah kalau you only live once, kita harus tetap menginjil gitu. Cari hal-hal yang berhubungan rohani begitu. Kita harus menginjil, memberi.
kita saya terus terang senang tetap dengan yang Music on the Street. Itu kan kita kapan lagi nanti kalau sudah besar kita yang mungkin nggak ada waktu gitu loh untuk itu. Kita you only live once. Untuk akhirnya kita nyembah Tuhan. Kapan lagi kita teriak-teriak di jalan bisa penyembahan bisa. Sekarang kita udah nggak tahu antikris kedepannya bagaimana, kita nggak boleh nyanyi lagi di pinggir jalan bagaimana. Karena itu kita YOLO tapi tetap untuk kemuliaan nama Tuhan. Satu ada lagi sikap individualisme. Kepentingan diri sendiri, maunya mikir orang sendiri. Tadi kan saya sudah bilang orang pinggir jalan mereka nggak peduli. Hati nuraninya sudah mulai lemah. Ada lagi konsumerisme, itu yang hidupnya boros, sudah tahu miskin masih boros. Kadang uang itu 100.000 dikasih orang tua, bukannya untuk bayar uang kuliah, bayar uang apa kebutuhan apa, untuk kebutuhan apa, pakai buat beli sepatu, pakai buat beli baju, makanan, jajan, yang penting hits, Instagram cekrek, gue dapat hashtag, gue udah di Dubai nih, pura-pura padahal cuma di rumahnya sosok makan es krim, cuma disusun-susun begitu. Itu loh makanya saya kata hidup boros. Dari hidup boros itu, belajar dari hidup boros itu apa? Uang jajan, orang tua kasih 15.000. Listrik, jangan suka nyari listrik malam-malam, tiba-tiba masih main HP jadi supaya matanya nggak rusak, nyalain lampu terus sampai akhirnya besok pagi udah nggak sadar lampu masih nyala. Air, lihat air itu, jangan air udah nyala habis mandi udah enak-enak keluar nggak tahu air sudah melebar, akhirnya profil habis di atas, orang tua udah nggak sempat mandi, pompa rusak gara-gara kita. Itu lihat dari hal kecil dulu, listrik, air, uang jajan, itu kita baru kedepannya nanti kita kuliah, kita udah boleh bisa ngatur uang, bisa ngatur itu. Bersama keluarga ini yang marah kita harus belajar jangan boros. Karena kita kan ngumpulnya bersama berlima, kan kalau udah sendiri ya udah enak. Cuman kan kita karena bersama harus mikir listrik, air, seperti itu. Hal-hal lain ciri-cirinya ada status. Orang maunya statusnya dia harus pemerintah, dia harus, makanya kan rebutan sekarang orang jadi DPR, jadi YouTuber, jadi ini semuanya mau rebutan. Oh yang penting konten apapun gue status, yang penting gue orang atas gitu, orang kan konten apapun net itu sampai anak kecil itu juga Pancasila sebenarnya untuk saya untuk fun, just fun. Tapi sebenarnya untuk seorang anak kecil Pancasila kita dulu ya ampun, saya Pancasila itu kelas TK itu sudah harus hafal begitu, harus begitu. Orang tua kita di zamannya Soeharto dulu harus P4 itu hafal hal-hal seperti itu. Jadi sebenarnya konten ya oke lah untuk just fun ya, tapi kedepannya jangan gitu, akhirnya jadi contoh buat anak-anak lain, buat di konten lucu-lucu aja Pancasila dipermainkan seperti itu tuh nggak boleh. Sebenarnya ya oke lah buat just fun, tapi itu kan karena bagusnya juga ada orang tuanya di situ marah, orang tuanya marah, kok ngana ini nggak bisa-bisa, ngana ini begitu, ambil sapu gitu. Dia masih tegas, bagus, orang tuanya masih kasih contoh. Jangan kayak ada anak-anak yang kayak sudah pakai TikTok baru Pancasila salah-salah, tidak ada orang tua yang tegur dia kirim di TikTok. Begitu hal seperti itu, karena demi apa? Status, mau gue jadi orang kaya, orang tinggi, seperti itu. Orang-orang sekarang juga tempat favoritnya bukan lagi gereja, bukan lagi rumah. Rumah biasanya tempat istirahat. Orang dulu itu jam 6 sudah pulang di rumah, sudah sama keluarga ngobrol, makan sama-sama. Jangan di luar jam 8 masih di kafe. Orang sekarang pasti tempat favoritnya apa tanya? Kafe, mall, bioskop, tempat-tempat hiburan, foto, dugem, semua klub. Itu pasti tempat favoritnya setiap malam jam 12, pakaian hitam semua, klub, lanjut kita. Seperti itu, pasti banyak kan yang hal seperti itu. Jangan jadikan tempat favorit kita tuh tempat-tempat itu. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Seperti itu. Ada lagi jangan kita serba instan, jangan fast food, junk food, jangan maunya hidupnya mie aja. Saya suka bilang sama Mika kalau di Manado, jangan mie itu cukup peraturan, kalau peraturan kesehatan itu 3 hari dulu, 3 hari proses. Karena mie itu kan ada kandungan ya orang ada lilin atau bagaimana, kan udah viral lama kan, itu dari tahun 2006. Saya tahu cerita itu mie itu nggak baik. Jadi mie itu diproses 3 tahun dulu, 3 hari dulu, 3 hari dulu baru boleh makan mie, begitulah mie lagi. Kalau bisa ya makan sayur, harus masak nasi ya harus masak. Masakan orang tua ya jangan ditinggalin, masakan orang tua sudah masak, itu dia pakai kasih sayang ibu itu di dalam masakan itu, dia udah kasih cinta. Udah kasih apapun meskipun ketemu rambut mungkin. Tetap itu masakan ibu, masakan ibu paling enak, mau hamburger jangan lagi keluar. Orang tua udah masak pergi keluar makan burger, makan ini, itu junk food tuh lebih merusak tubuh kita seperti itu. Jangan mau kita sebagai
Jangan kita serba mewah, serba maunya yaitu baju-baju merek, mobil merek, HP bermerek, jangan seperti itu. Juga jangan kita termakan kemajuan teknologi. Karena kita mau sekarang udah teknologi sudah mau itu tadi, kita ini berhubungan dengan chip. Jangan kita karena mentang-mentang mau eksis teknologi, wih gini teknologi ini kita pakai chip, wih gaya dong, gue udah pakai chip nih, lihat gue sentuh mobil aja kebuka sendiri, cuy. Cuy lihat dong, kuy lihat nih, gue udah pakai chip. Jangan sampai kemajuan teknologi itu kita sudah peringatkan. Berapa kali, berapa ratus kali dari chip itu belum ada juga kita sudah diperingati dari lahir. Orang tua sudah bilang jangan 66 itu stop. Orang tua pun ya yang mungkin bukan bekerja sebagai pendeta pun pasti tahu anak-anak yang nggak boleh ya kalian itu chip 666 itu pasti sadar seperti itu. Jadi terus ingat lagi. Nah kita bahas kasus, ini sedikit kasus ya. Pasti kalian bertanya-tanya banyak hal soal budaya modern ini. Yang kalian ada 2 kasus yang saya ambil. Pertama itu soal game K-pop, pop atau pop ya, lagu pop, nggak usah K-pop juga, lagu barat, juga YouTuber itu YouTube video, film, TikTok, sosial media itu boleh nggak? Diperbolehkan nggak sama kita? Pandangannya Alkitab ke K-pop, ke game itu sebenarnya seperti apa gitu? Kita lihat di 1 Korintus 10 ayat yang ke-23 atau 1 Korintus 6 ayat 12. Kita buka ke 1 Korintus 6 ayat yang ke-12. Dikatakan di situ, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu itu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Amin. Jangan mau diperhamba. Boleh, game boleh, pop boleh, mau K-pop mau denger aja terserah itu boleh, tapi jangan sampai diperhamba. Menurut kalian itu membangun atau enggak? Game itu membangun atau enggak? Enggak kan? Kalau merasa enggak ya ditinggalin. Ada game-game yang mungkin lebih membangun, kayak apa itu, ada game kuis Alkitab, game angka, ada game yang brain out seperti itu tuh kan, itu lebih membangun gitu kan. Makanya Tuhan kenapa bilang di sini yang membangun. Jadi pilih yang membangun. Lihat yang mana yang berguna. Lihat artis-artis, lihat itu latar belakangnya mereka. Jangan asal nyanyi lagunya, asal nyanyi lagu dunia, nggak tahu liriknya, sudah isinya seks semua, isinya udah maki semua, isinya itu. Lihat baik-baik. Lebih baik lagu rohani, kalau belum bisa lepas, lihat dulu lagu dunia itu yang mana yang baik gitu. Jangan asal-asal nyanyi gitu. Kalaupun suka artisnya, lihat latar belakangnya. Contohnya Justin Bieber itu kan sekarang dia udah bertobat, udah masuk ke Hillsong gitu. Tapi bukan berarti Gabriel mendorong oh boleh idolain Justin Bieber. Kata idola itu dalam bahasa Inggris idol, kalau caranya ketik di Google itu artinya imagination of representation atau representasi of God yang akhirnya disembah. Seperti itu. Kalau kalian cari di Google, idol, kata idol itu, coba silakan cari di Google, cek. Idol itu representasi Tuhan yang dipakai manusia untuk disembah. Bukan soal sosok. Jadi kalau kalian bilang idola saya itu gak baik gitu, maksudnya ngapain? Gak usah lah bilang idolanya saya Justin Bieber, idola saya Ariana Grande. Cukup tahu orangnya. Cukup itu. Mungkin ada ya orang-orang yang menginspirasi kita. Jadi ngomongnya ya mungkin ada artis-artis penyanyi dunia kayak ya Justin Bieber lah, kan udah bertobat ya, udah ikut Hillsong seperti itu. Nah kalian bilangnya oh dia menginspirasi saya. Jangan karena dia idola saya juga ikut tato, kan yang penting ikut Hillsong, ikut ini. Jadi ikut nato, ikut nyanyi lagu-lagu nggak jelas. Jangan, maksudnya kita lihat Justin Bieber apa baiknya, apa yang nggak gunanya, apa lihat baik-baik liriknya. K-pop apalagi terus terang kagak bilang juga masih lihat-lihat kalau K-pop ya, Korean pop gitu. Tapi ya saya sekarang udah lihat artis idola ini Kristen nggak? Lihat dulu Islam aja ada ayatnya khusus, mereka bilang nggak boleh kalau mereka idolakan tuh bukan orang Islam, harus orang Islam yang mereka idolakan. Nah kita masa gitu lihat asal nggak tahu dia orang Buddha, Hindu, udah nggak tahu. Siapa tahu melalui lagu mereka malah mempromosikan ateisme, mempromosikan non religius, mempromosikan lagu-lagunya, mempromosikan hal-hal Buddha, Hindu dan hal lain. Contohnya ya Blackpink, salah satu lagunya liriknya itu judulnya Ice Cream. Itu dia ada pakai kata tokoh Alkitab Musa. Itu kan nggak baik gitu loh. Ngapain kita harus menggunakan kata Musa di dalam suatu lagu yang judul lagunya aja itu Ice Cream dan judul liriknya itu tentang saya menyukai seseorang, cinta, saya mau ini, kamu deket-deket dong sama saya. Kalau kalian baca, saya baca liriknya Blackpink punya lagu itu
Kenapa harus pakai kata Musa di dalamnya, play a part like Moses? Maksudnya apa? Itu sebenarnya penghinaan kalau saya bilang menurut orang Kristen. Musa itu sebagai tokoh yang luar biasa dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Dimana mereka bawa keluar orang Mesir. Kok seenak-enaknya itu ke orang Korea pakai di lirik lagunya mereka sebagai salah satu bentuk kecintaan pada cowok cewek. Itu kan Allah tidak baik. Jadi hal-hal itu lihat baik-baik, lagu tuh lihat baik-baik. Makanya Gabriel itu cuma hafal satu lagu dunia dari awal sampai sekarang ini, cuma Let It Go yang Frozen. Let It Go yang Frozen itu film Frozen itu karena waktu itu karena pada tugas sekolah, cuma tugas sekolah suruh nyanyi lagu bahasa Inggris. Karena artinya juga menurut Gabriel bagus. Kita harus jangan kita mau diem aja di rumah, mau kita harus keluar dari zona nyaman. Filmnya juga bagus, film juga lihat baik-baik. Mana yang adegannya tidak baik, mana adegan boleh nonton film horor. Kita nonton film horor sama papi mami cuma satu, Conjuring. Itu karena apa? Karena itu bahas tentang pelepasan. Jadi hal-hal itu boleh sebenarnya Tuhan itu perbolehkan, tapi ingat jangan sampai diperhamba. Tuhan itu harus jadi yang pusat dalam kehidupan kita, gitu. Nah, kalaupun masih teman-teman di sekitar kita masih suka artis-artis gitu, ya karena kita tahu bisa saja itu jadi bahan pembicaraan gitu. Kamu lihat dong artis ini aja mau nyembah Tuhan, gitu mau dong masa kamu mau idolain dia tapi Tuhan aja kamu nggak bisa kasih waktu seperti itu. Kamu bisa live, bisa nonton live teman-teman, live-nya artis-artis tapi untuk Tuhan live ibadah aja nggak bisa. Berarti kita bisa kasih contoh mungkin mereka masih. Itu makanya kita harus melek juga dunia ya supaya kita lihat artis mana yang nggak baik, mana artis yang bisa jadi contoh buat teman-teman kita yang masih terlekat sama artis-artis dunia. Itu kita bahas contoh. Nah, kasus yang lainnya adalah LGBT. Ini kalian pasti bingung kan, Kak, LGBT itu boleh nggak sih di dalam Alkitab? Berkat doa pagi ini kalian udah dapat ayat Imamat yang ke Imamat 18 ayatnya yang ke-20. Kita buka sebentar. Imamat 18 ayatnya yang ke-22. Imamat 18 ayat 22 dikatakan di situ, janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan karena itu suatu kekejian. Oh maaf, ayat 23. Janganlah engkau berkelamin dengan binatang apapun sehingga engkau menjadi najis. Oh, sama perempuan jangan menjadi. Maaf, mungkin. Oh, 22 ya. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan karena itu suatu kekejian. Mungkin dikatakan di situ kita jangan bersetubuh dengan laki-laki sama dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kalau ini, ya Gabriel bisa bilang ini nggak bisa toleransi. Kita harus tegur ya tegur. Kalau mereka nggak mau tegur ya udah lepas, udah nggak usah lagi. Kalau kita nggak perlu koreksi. Kenapa? Kalau kita masih game, oke, itu karena kan Tuhan selalu katakan manusia itu gambaran atau rupa Allah gitu. Artis kan juga rupa Allah, tapi ya kita lihat juga baik-baik. Cuman LGBT ini kan mereka bukan rupa Allah. Emang Tuhan suka laki-laki lah sama laki-laki. Tuhan ada bilang dia suka sama perempuan. Kalau misalnya dia kan sosoknya apapun itu laki-laki, Tuhan kan bisa bilang bersetubuh dengan laki-laki dengan perempuan gitu ya, laki-laki dengan perempuan, ya perempuan dengan laki-laki. Ada ayatnya lagi di ayatnya di Roma 1 ayat yang ke-26 dan 27. Roma 1 ayat 26-27 dikatakan di situ, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Jadi di situ dikatakan laki-laki dengan laki-laki itu tidak baik seperti itu. Jadi contohnya juga itu di 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10 dikatakan itu banci itu akan mengambil bagian dalam dalam kehancuran itu, kebinasaan. Jadi di situ ada kata banci. Banci itu kan ya LGBT kan, LGBT, lesbian, gay. Jadi kalau kalian ada teman seperti itu, tegur langsung. Itu nggak bisa, jangan lama-lama tegur itu, harus tegur langsung, nggak bisa. Kamu nggak boleh ini, kita udah bilang nggak boleh gitu, nggak boleh, harus bilang, kalian harus tegas. LGBT ini udah nggak bisa ditoleransi.
Mungkin kalau kalian artis orang suka nyanyi lagu dunia, oke masih toleransi. Tapi ini tidak bisa. Ini kan karena ini sudah Tuhan pasti bilang masuk kebinasaan. Pasti masuk ke dalam bagian kebinasaan. Kalian harus teguh. Karena itu teman-teman mungkin yang merasa tersinggung, kayak bilang gak peduli. Karena ini harus diceritakan gitu loh. Kalau ini masalahnya udah akhir zaman, kalian mau bagaimana lagi? Ini udah COVID gini lagi, masih mau mikir LGBT, mau sama cewek. Kita nggak bisa bayangin cewek dengan cewek, cowok dengan cowok. Ih, gimana ya? Ya berpelukan oke, berpelukan, tapi jangan berpelukan sampai gimana ya gitu. Perempuan kan kadang berpelukan dengan perempuan, ya nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kayak rasanya sampai mencintai, sampai udah muncul cinta monyet di hati, akhirnya masa cewek sama cewek. Gitu jangan ya teman-teman. Jangan diingatkan kembali, jangan kita itu. Nah sekarang kita, tanggapannya kita sebagai orang Kristen dalam menghadapi segala budaya modern ini bagaimana seperti itu. Tanggapan kita itu kita bisa dilihat, makanya Gabriel baca dari 1 Korintus 9 sampai 10 itu menjadi contoh bagi kita. Jadi kenapa Gabriel ambil, kenapa Tuhan Paulus taruh Korintus 9 ini di tengah 8 dan 10? Karena di 10 itu contohnya adalah Israel sebagai suatu peringatan. Jadi di situ tuh Israel sebagai suatu peringatan, terus juga membahas tentang penyembahan berhala. Kita nggak boleh menyembah berhala. Jangan kita seperti orang Israel. Jangan kita melakukan hal yang jahat. Jangan kita tidak memedulikan orang lain, tidak bersungut-sungut. Akhirnya kita itu sebenarnya hal yang hampir sama begitu. Jadi 8 itu tentang penyembahan berhala, 10 itu lebih ke contoh konkretnya bangsa apa yang dikasih contoh. Nah tapi kenapa dikasih space di 1 Korintus 9 ini? Karena menurut Gabriel, dia pengen kasih contoh rasul punya kebebasan juga. Seperti dikatakan di saat ayatnya yang pertama, bukankah aku rasul, bukankah aku orang bebas, bukankah aku telah melihat Tuhan Yesus Tuhan kita, bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan. Juga sampai terusnya dikatakan di ayat 4 juga, tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum, tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami, seperti dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas, atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang tidak mengembalakan kawanan dombanya dan yang tidak minum susu domba itu? Sebenarnya dikatakan di sini itu dia bilang, rasul juga manusia, gitu. Rasul juga manusia, jadi pasti punya kebebasan. Sebenarnya boleh. Sebenarnya mereka bisa gitu. Sebenarnya mereka bisa melakukan hal tersebut. Dikatakan juga di ayat 11, mereka itu dari hasil-hasil pemberitaan Injil itu mereka bisa ngambil hasil duniawi dari mereka, dari jemaat. Bisa dikatakan di ayat yang ke-11, jadi jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Sebenarnya mereka bisa ngambil. Tapi apa Paulus bilang di ayat 14? Di ayat yang ke-15, tetapi aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak-hak itu. Jadi maksudnya tuh Paulus taruh di tengah dari antara dua ayat ini, kita dibilang kasih tahu kebebasan kita itu harus kita pergunakan dengan baik. Gitu. Kebebasan kita memang punya hak, kita punya kebebasan, tapi jangan disalahgunakan. Jangan jadikan itu kita jangan diperhambakan oleh kebebasan itu. Nah kita masuk ke 1 Korintus 10, poin-poin secara singkat akan dikatakan di ayat yang ke-6. Hal pertama yang kita harus tanggapi adalah jangan menginginkan hal jahat dan menjadi penyembah berhala. Di ayat yang ke-6 di situ bisa dikatakan supaya kita jangan menginginkan hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Contoh di sini adalah bangsa Israel. Itu banyak sekali dia kasih contoh, Paulus kasih contoh ayatnya ada di Bilangan 25 ayat 1 ayat 18, itu berhubungan dengan ayatnya yang ke 8. Itu dimana orang Israel itu bercabul dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi di Bilangan 25 itu membahas soal penyembahan berhala kepada Baal Peor. Di situ katakan akhirnya yang menewaskan sekitar 24.000 orang. 23 di sini dikatakan 23, tapi Gabriel baca kembali itu 24.000 yang dihabiskan sama Tuhan. Itu 24.000 yang dihabiskan. Di contohnya lagi itu di ayat yang ke-9, dan jangan kita mencobai Tuhan seperti dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, karena dimati di pagut ular. Itu diambil dari cerita ular tembaga. Itu kembali bahas Israel itu karena Israel bilang, apa nih Musa, saya di Mesir bisa dapat susu, aduh enak kok, saya dibawa keluar ke sini. Akhirnya mereka dipagut ular. Itu akhirnya
terpaksa harus dibikin ular tembaga itu oleh Musa karena Tuhan perintahkan supaya mereka bertobat. Jangan kita seperti bangsa Israel. Dikasih contoh ini udah baik. Tidak usah contoh bangsa-bangsa ini, udah nggak usah lihat bangsa Israel ini, kita lihat bangsa Israel saja. Contoh lagi tuh ayat yang ke-10, janganlah kita bersungut-sungut. Itu soal pemberontakan Israel, nggak mau Musa yang pimpin, kamu sekali pimpin kita, akhirnya keluar gini jadi penyiksaan. Akhirnya Tuhan akibatnya apa? Menewaskan 250 orang. Saat itu juga itu, dan hebatnya itu Tuhan, seramnya itu Tuhan tuh bikin tanah terbuka langsung nelan mereka yang jatuh di tanah itu. Langsung saya baca kembali ke bilangan itu, bilangan 16 itu dia kebuka tanahnya, mereka ketelan ke dalam danau dan jatuh ke dunia orang mati yang memberontak kepada Musa. Jadi jangan kita jiwa pemberontakan, jiwa bersungut-sungut, jiwa-jiwa yang aduh saya mau menyembah berhala. Jangan, penyembah berhala itu bukan maksudnya patung. Jangan HP yang masih mau main HP setiap malam, harus kejar. Yang mau main game setiap malam, mau nonton film, mau nonton lagu, ini jangan. Itu penyembahan berhala, termasuk dalam penyembahan. Jangan kita lakukan. Contoh lain yang poin yang kedua adalah kita harus tidak setengah-setengah pada Allah. Bisa dilihat di ayatnya yang ke-21, dikatakan di 1 Korintus ayat yang ke-10 ayat yang ke-21, dikatakan di situ, kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh jahat. Dikatakan ini contohnya juga jemaat Laodikia. Jangan kita abu-abu, jangan kita panas, jangan kita hangat di tengah-tengah, jangan kita abu-abu, jangan kita hangat. Kalau panas ya panas, dingin ya. Kalau dunia ya dunia terus saja. Kalau mau sama Tuhan ya terus sama Tuhan, ya terus berserah sama Tuhan. Bilang nggak boleh cawan Tuhan kita minum lagi cawan dari orang-orang jahat. Jangan, ingat kembali, jangan setengah kita sama Tuhan. Kita harus sepenuhnya kepada Tuhan. Terus di ayat yang ke-24 dikatakan di situ, jangan seorang pun mencari keuntungannya sendiri, tapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Ini makanya Gabriel bilang tadi, ini di ayat yang ke-23 tadi Gabriel sempat bahas, sama dengan 1 Korintus 6 ayat yang ke-12, dikatakan di 23 itu segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tapi bukan sesuatu berguna. Diulang kembali. Seperti udah tahu kan isi ayatnya. Tapi Tuhan jelaskan di ayat 24, jangan seorang pun mencari keuntungannya sendiri. Jangan kita bebas. Karena bebas, akhirnya kita mementingkan diri sendiri, melihat orang lain, lihat ini lihat sama aja. Tadi kan studi kasus contohnya, dengar lagu dunia, saking kita ikut konsernya orang dunia ini, kita udah nggak tahu orang di luar sana. Sebenarnya uang tiket konser udah bisa buat kasih makan orang 10 orang. Saya tahu tiket konser itu bisa sampai 1 juta, 2 juta harganya untuk bisa konser. Tapi itu 1 juta, 2 juta itu 100 orang juga bisa dikasih makan. Makanya lebih baik kita harus mementingkan diri, jangan mementingkan diri sendiri. Pentingkan juga kepentingan orang lain di sekitar kita. Jangan kita termakan oleh kepentingan kita. Setelah itu ayatnya yang ke-31 dikatakan di situ, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kalian belajar untuk kemuliaan Tuhan, bekerja untuk kemuliaan Tuhan, yang nanti kuliah untuk kemuliaan Tuhan, yang nanti dipakai Tuhan untuk jadi penyanyi untuk kemuliaan Tuhan, yang dipakai untuk jadi pilot, jadi pedagang, jadi pembisnis, jadi PNS, pemerintah, presiden, amin, presiden, amin. Pasti salah satu dari kita yang nonton atau teman-teman sini jadi presiden, itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kita harus lebih lagi untuk kemuliaan Tuhan. Penutupnya kita buka di 1 Korintus 11 ayat yang ke-1. Jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Pikul salib. Kalau jadi pengikut Kristus itu kita harus pikul salib. Demikian pemberitaan firman Tuhan. Semoga memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat yang terus Kau curahkan bagi kami. Kami bersyukur firman-Mu terus dapat Engkau sampaikan dalam kehidupan kami masing-masing, baik kami yang di sini maupun yang mendengarkan melalui live Instagram. Biarlah firman-Mu Tuhan mengenai modern culture ini, kebebasan ini,
kami tahu bahwa kebebasan ini Tuhan berikan bagi kami. Biar tapi Tuhan, biar Tuhan curahkan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat menjaga lebih lagi kebebasan ini tidak dipakai semena-mena. Lebih lagi kami ingin lebih lagi memakai kebebasan ini untuk kepentingan orang lain, untuk lebih lagi memuliakan nama Tuhan, untuk menginjil orang-orang lain. Kami ingin Tuhan hidup kami bukan hanya dihabiskan untuk kehidupan kami sendiri, tapi kami pakai untuk cari jiwa-jiwa, cari mereka yang membutuhkan, cari mereka yang masih lebih lagi haus akan firman-Mu Tuhan, yang belum sadar atas apa yang terjadi di dunia ini. Tuhan sadarkan, Tuhan berikan kami kesetiaan, semangat api Tuhan itu terus turun bagi kami, keberanian lebih lagi untuk mau Tuhan menegur lebih lagi teman-teman kami yang mungkin Tuhan masih dalam keinginan-keinginan jahat, yang masih Tuhan pikiran mereka dengan hal-hal duniawi, dengan hal LGBT. Tuhan ampuni mereka, Tuhan ingatkan mereka, dan pakailah kami Tuhan untuk jadi teladan untuk mereka. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Manokwari ini. Roh jahat yang berusaha menguasai kota kami Tuhan, dari hal-hal yang tidak baik, dari hal-hal narkoba, rokok Tuhan, seks bebas, semua di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jauhkan kota kami ini Tuhan. Biar anak-anak muda di kota kami ini menjadi terang, tentara Allah Tuhan. Perlengkapkan kami dengan senjata rohani Tuhan, agar kami melalui kota kami ini, pemuda Tuhan, baik dari Manokwari tapi sampai seluruh Indonesia, seluruh dunia Tuhan, kemudian melalui pemuda Manokwari ini nama Tuhan dimuliakan. Kami bersyukur Tuhan, terus Tuhan pakai kami, jadikan kami pengikut-Mu, jadikan kami alat-Mu Tuhan, mesbah doa-Mu Tuhan, terus mencari wajah-wajah Tuhan lebih lagi. Kami berdoakan untuk Eliezer. Kami percaya Tuhan, teman-teman kami yang mungkin tidak bisa datang, mereka yang mendengarkan live Instagram ini diubahkan. Mereka yang mungkin masih mendengarkan lagu dunia, masih berpikiran duniawi, masih bermain game berlebihan, Tuhan jauhkan. Kami semua anak-anak Eliezer, agar supaya kami melalui kehidupan kami contoh, terang dan garam dunia Tuhan, menjadi orang-orang di sekitar kami. Kami bersyukur Tuhan, berkat kesehatan kekuatan kami di tengah situasi pandemik ini Tuhan jauhkan. Kami semua yang datang di sini Tuhan, kami mengikuti protokol kesehatan. Kami tetap jaga jarak, tetap pakai masker Tuhan. Kami bersyukur Tuhan juga ingatkan lebih lagi semuanya Tuhan. Masyarakat kami di Manokwari ini juga Tuhan terus ingatkan, agar terus lebih lagi menjaga protokol yang ada. Kami bersyukur Tuhan. Demikian setiap penyembahan kami rema, firman-Mu jadi rema dan firman. Kami tutup dengan doa berkat oleh Papi. Baik, mari kita bangkit berdiri. Kita angkat tangan kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Sebab Allah yang Maha Hadir itu sudah melawat kita pada malam ini. Tuhan hadir melalui Roh-Nya yang kudus, mendatangkan sukacita dan sejahtera, kerinduan untuk kita beribadah, bersekutu, menyembah Tuhan. Dan kehadiran Tuhan sudah dinyatakan melalui firman Tuhan, menegur kita, membangun iman kita, mengajar kita, mengingatkan kita bagaimana kita harus hidup sebagai anak-anak Tuhan, dalam mengenali budaya-budaya yang ada di dunia ini, supaya kami mengerti cara Kristus melihat budaya dunia ini, sehingga kami menggunakan budaya dunia ini bukan untuk kami menjadi batu sandungan, tapi untuk menggunakannya bagi kemuliaan Tuhan. Sebab itu kami mau bertanggung jawab untuk setiap budaya-budaya yang Tuhan izinkan kami lalui, baik budaya Yahudi yang kami baca melalui Alkitab, budaya tradisional atau budaya nasional masing-masing daerah. Demikian atas budaya anak muda yang kami tahu, budaya kontemporer, Tuhan budaya modern yang kami tahu, begitu banyak hal kebebasan yang ditawarkan. Tapi kami percaya melalui firman Allah kami sudah dibebaskan. Melalui firman Tuhan kami sudah dimerdekakan. Kami mengerti bagaimana kami menfilter, kami menyaring setiap hal-hal yang masuk dalam pikiran. Bahkan melalui pergaulan kami tidak membiarkan budaya-budaya bebas tanpa batas, tapi budaya yang bebas dalam sebuah tanggung jawab tanggung jawab yang dapat kami sungguh berhadapan di hadapan Allah dan tidak menjadi batu sandungan bagi manusia. Sebab itu biarlah firman-Mu tinggal di dalam hati kami, menguasai hidup kami seluruhnya. Dan kami percaya setiap pemuda-pemudi-Mu Yesus, kami siap dipakai oleh Tuhan. Kami siap menjadi garam dan terang di tengah-tengah budaya-budaya yang ada. Karena kami memiliki budaya kerajaan surga, budaya rohani yang sudah kami terima, kami diwariskan oleh Yesus Kristus Tuhan. Sebab ini berdirilah teguh sebagai anak-anak kerajaan Allah. Terimalah warisan, terimalah berkat rohani, terimalah kemuliaan, kuasa, kekuatan sehingga kau dapat menghadapi tantangan, cobaan, ujian apapun. Kemenangan dari Allah. Amin. Membantu hidup
hidupmu menjadi alat keagungan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dalam segala hal kau pasti dibedakan. Amin. Dan dalam masa muda studi kuliahmu, Allah sanggup membawa kamu terus naik. Amin. Jadi kepala, bukan ekor. Kau pasti berhasil, kau pasti beruntung. Kemuliaan Allah digenapi dalam kehidupanmu. Bersama keluarga, orang tua, saudara-saudaramu, hidupmu pasti diberkati. Amin. Keadaanmu ditolong, dipulihkan, diubahkan. Persoalan berhubungan apapun, Allah pasti tidak tinggal. Amin. Allah turun tangan, kuasanya membuka, memberi kelegaan, sukacita, kemenangan. Amin. Allah menyertai kita semuanya, baik yang di gereja maupun yang melalui online. Terimalah berkat di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dalam nama Yesus. Memberkati kita semua mulai dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati Tuhan, kita katakan amin.